Ya, saudara, terkait dengan isu kenaikan harga BBM ini, sebetulnya kalau kita lihat sehari-hari, pengumumannya belum, tapi yang namanya demo ini terjadi sepanjang pekan dan terjadi di berbagai daerah ya. Tuntutan pun beragam ya Putri ya, mulai dari yang memang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, ada yang menolak atau tepatnya demo untuk mengangkat upah karena terkait isu BBM, sampai dengan yang aksi solidaritas karena jurnalis yang sedang meliput aksi demo BBM justru menjadi korban penganiayaan ya. Iya, dan ini semacam bom waktu bernama BBM subsidi ini ternyata mungkin akan menjadi bakal ujian berat Presiden Jokowi dan JK untuk tahun pertamanya. Lalu kira-kira sudah siap belum sih masyarakat untuk menghadapi kenaikan harga BBM? Langsung saja kami rangkumkan berbagai macam komentar masyarakat dalam Kopi Pagi. Komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Menyampaikan aspirasi tentu boleh-boleh saja, asal sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena perbuatan anarkis tidak menyelesaikan masalah, yang ada hanya merugikan diri sendiri dan juga masyarakat. Logika dan juga akal sehat seringkali terkalahkan oleh emosi sesaat. Haruskah unjuk rasa yang berakhir anarkis terus terjadi? Bersama saya Debrina Firmasari dan Tugu Prihantoro, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Makassar bergejolak. Rencana kenaikan harga BBM jadi pemicunya. Tiada hari tanpa aksi demo mahasiswa. Membakar ban, membawa poster, berorasi, hingga menyegel mobil tangki pengisi BBM. Di lain waktu, unjuk rasa kerap kali berakhir ricuh. Ironisnya, bukan hanya mahasiswa yang melakukan kekerasan, tapi sejumlah oknum polisi pun terpancing. Jurnalis jadi sasaran amuk polisi. Ironisnya, sejumlah fasilitas kampus dirusak oleh polisi. Korban berjatuhan. Wakapolres Sulawesi Selatan terkena panah pendemo. Sungguh anarkistis. Aspirasi rakyat tak semestinya dicederai dengan kekerasan, balas dendam dan saling serang. Warga pun geram dan mengutuk segala bentuk kekerasan atas nama rakyat yang menolak kenaikan harga BBM. Saya lihat di media selama ini kan demo tersebut merusak fasilitas umum, lalu juga bahkan sampai terjadi aksi pemukulan, baku hantam dengan polisi. Menurut saya itu justru malah semakin merugikan masyarakat ya. Masyarakat padahal kan aspirasinya baik, tapi penyampaiannya itu menurut saya sangat nggak baik lah. Itu sebenarnya juga kita harus perjelas ya, sebenarnya benar-benar mahasiswa apa bukan, karena juga ada yang ketahuan juga sebagai provokator gitu kan. Jadi di sini memang diperlukan tindakan tegas dari aparat kepolisian, khususnya Polda Sulawesi Selatan, untuk kemudian benar-benar menelusuri itu apakah benar-benar mahasiswa atau hanya provokator yang ingin manas-manasin warga aja untuk kemudian menimbulkan aksi anarkis. Polisinya tuh malah membuat polisi itu jelek, nama dari pihak kepolisian itu jadi jelek, nggak bagus buat dicontoh, apalagi itu yang dirusak fasilitas untuk pendidikan kan, itu fasilitas yang sangat penting. Saya berharap seandainya ada demonstrasi tidak ada yang sifatnya anarkis. Mungkin teman-teman mahasiswa juga bisa mengerem, walaupun kita tahu bahwa mereka sebagai agen perubahan. Nah, harus substantif begitu. Jangan dikedepankan yang sifatnya anarkis, karena ini tidak akan meraih simpati, tapi akan kontraproduktif. Mahasiswa kekerasan juga dilakukan oleh aparat penegak hukum. Banyak kepala geleng-geleng menyaksikan demo yang silih berganti mewarnai tanah air ini. Kenaikan BBM tidak dapat dihindarkan lagi. Lalu bagaimanakah pendapat masyarakat terkait hal ini? Siapkah mereka?
Pemerintah belum resmi mengumumkan kenaikan harga BBM. Namun, gejolak sosial sudah mulai terasa di sejumlah daerah di tanah air. Sejumlah warga mulai menyerbu SPBU untuk mengisi penuh tangki bensinnya. Ada kecurigaan situasi ini dimanfaatkan oknum untuk menimbun BBM. Dan selanjutnya dijual nanti pada saat harga BBM telah dinaikkan. Harga sejumlah kebutuhan bahan pokok juga mulai melambung tinggi seiring dengan munculnya wacana kenaikan harga BBM. Namun, Presiden Jokowi nampaknya tetap bersikeras akan menaikkan harga BBM. Alasannya, selama ini BBM subsidi justru dinikmati oleh kalangan atas sebesar 71%. Anggaran untuk subsidi BBM terbesar yaitu 142,8 triliun rupiah. 115,4 triliun untuk infrastruktur dan hanya 44 triliun rupiah untuk subsidi kesehatan. Lalu, sudah tepatkah kebijakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi ini? Kalau subsidinya buat rakyat, dialihkan ke masalah sosial, pendidikan, buat rakyat yang nggak masalah lah. Yang penting semua korupsi diberantas gitu. Kenapa sumber minyak di Indonesia ini kan nomor 2 di dunia? Kenapa harus jual beli keluar? Minyak mentah bisa diolah di Indonesia kok. Gitu loh. Jadi manajemen pemerintah ya di Pertamina khususnya itu harus dirubah gitu. Gimana ya, kasihan rakyat kecil kalau BBM ini dinaikin. Kan kasihan rakyat kecil. Jangan deh, mudah-mudahan jangan dinaikin gitu. Yang ke pemerintah kenapa ingin menaikkan gitu? Kalau saya sih memperkirakan itu mestinya turun gitu. Atau paling tidak ya jangan buru-buru dulu. Ini kan tergesa-gesa gitu. Kelihatan tergesa-gesanya. Pertama, koordinasi belum jalan antara menteri yang satu dengan menteri yang lain. Kebijakan yang tidak disertai dengan diawali dengan kebijakan yang konkret, ya. Kenapa di sektor kelautan bisa konkret misalnya? Kenapa tidak dilakukan juga di sektor energi? Kenapa tidak saudara Susi saja jadi menteri energinya? Dia bisa berani memotong kebijakan yang selama ini pro kepada asing. Ini adalah keadaan kondisi keuangan negara. Sudah tidak kuat lagi kalau subsidi dibiarin terus naik. Sudah memakan sampai hampir 30% dari belanja negara, total belanja negara. Ini adalah tantangan yang sering dihadapi oleh para presiden sebelumnya. Ini juga tantangan yang akan dihadapi oleh Presiden Joko Widodo. Siap tidak populer dan juga berjanji untuk mengalihkan subsidi BBM ini ke pos-pos yang lebih bermanfaat. Demikian Kopi Pagi kali ini, saya Debrina Primasari dan Teguh Priyantoro. Salam SCTV.